Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa bahwa dirimu bukan hanya tubuh ini? Pernahkah suatu hari di tengah sunyi, kau dengar suara yang bukan dari luar, tapi dari dalam? Bukan bisikan telinga, tapi getaran rasa. Suara yang tidak kau pahami, tapi terasa akrab. Seolah ada sesuatu dalam dirimu yang sudah lama menunggu untuk dikenali. Ini bukan tentang agama, bukan tentang ritual atau hafalan, tapi tentang rasa yang paling sejati, yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dan nama. Jika kau cukup tenang dan cukup berani untuk mendengar, maka dalam perjalanan ini, kau mungkin akan menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pengetahuan. Bukan tentang mengenal Tuhan di luar, tapi tentang pulang kepadanya di dalam dirimu sendiri. Bab 1. Menyibak tabir luar diri. Bayangkan sebuah cermin besar memantulkan wajah yang setiap hari kita lihat, mata yang berkedip, senyum yang sesekali muncul, kerutan yang mulai terbentuk. Kita mengira di sanalah letak diri kita, bahwa apa yang tampak di permukaan adalah siapa kita sebenarnya. Namun para wali, para penempuh jalan sunyi, melihat hal yang sangat berbeda. Mereka tidak tertarik pada nama, gelar, pekerjaan, atau identitas yang dipakai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyebut semua itu hanya sebagai lapisan luar, topeng-topeng halus yang disematkan oleh dunia, dibentuk oleh pengalaman, dan dijaga oleh ego. Maka, ketika seseorang mulai menyelami tasawuf, langkah pertama bukanlah mempelajari banyak hal, melainkan melepaskan anggapan bahwa apa yang terlihat adalah segalanya. Tubuh ini, pikiran ini, bahkan emosi yang kita rasakan setiap hari hanyalah bagian dari dimensi luar diri. Mereka nyata, ya, namun bukan pusat dari siapa kita sebenarnya. Para sufi menegaskan bahwa semua yang lahir, semua yang berubah, tidak bisa menjadi inti dari diri. Sebab hakikat tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang sementara. Luar diri seperti pakaian, bisa diganti, bisa kotor, bisa rusak. Tapi yang mengenakannya, itulah yang abadi. Dan rasa sejati diri yang kita cari dalam perjalanan ini selalu berada di balik semua lapisan itu. Ia tidak bisa disentuh oleh panca indera, tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Namun ia bisa dirasakan dalam hening, dalam diam, saat kesibukan dunia mulai mereda. Ada saat dalam hidup ketika seseorang merasa hampa di tengah keberhasilan, gelisah meski semuanya terlihat baik-baik saja. Itulah panggilan dari dalam, panggilan rasa sejati yang ingin dikenali. Dunia luar, sehebat apapun, tidak pernah bisa memberi jawaban yang lengkap, sebab pertanyaan hakiki tidak datang dari dunia. Para wali menyadari bahwa hanya dengan masuk ke dalam kesunyian, hanya dengan mengendapkan suara dunia, manusia bisa mulai mendengar suara sejatinya sendiri. Suara yang tidak memerintah, tidak menuntut, hanya menyapa, perlahan, halus, dalam bentuk rasa yang tak bisa didustakan. Rasa sejati diri bukanlah tentang menjadi siapa, tetapi tentang menyadari bahwa kita adalah titik, tanpa perlu embel-embel tambahan. Kita adalah kesadaran itu sendiri. Kita adalah saksi sunyi di balik semua peran, semua pengalaman, semua perubahan. Seperti langit yang tetap ada meski awan datang dan pergi, rasa sejati diri tetap hadir, meski tubuh menua dan pikiran berubah. Dan ketika seseorang menyentuh titik itu, walau hanya sekejap, ia akan tahu bahwa ada sesuatu yang lebih nyata dari dunia ini. Dan bahwa selama ini, dirinya sendiri telah menunggu untuk ditemukan. Maka, bab pertama dalam ilmu tasawuf bukanlah tentang hafalan atau teori. Ia tentang keberanian untuk melihat ke dalam, tentang keikhlasan menanggalkan peran-peran luar, dan tentang kesediaan untuk hening. Sebab dalam keheningan itulah rasa sejati mulai menyuarakan dirinya. Bukan lewat kata-kata, tetapi lewat kehadiran. Ia tidak membentak, tidak memaksa, ia hanya hadir, seperti cahaya fajar yang perlahan menyibak kabut malam. Dan saat tabir luar diri mulai runtuh satu demi satu, kita mulai melihat bahwa kita bukan sekadar tubuh ini, bukan pula pikiran ini. Kita adalah kesadaran murni, dan perjalanan menujunya baru saja dimulai.
Bab 2. Memahami rasa, bukan sekadar merasa. Ketika kita berbicara tentang rasa, kebanyakan dari kita langsung membayangkan perasaan yang akrab. Senang, sedih, marah, atau rindu. Namun bagi para wali dan ahli tasawuf, rasa bukanlah itu. Rasa yang sejati bukanlah gelombang emosi yang datang dan pergi. Ia bukan reaksi terhadap kejadian, bukan lonjakan perasaan yang dipicu oleh dunia luar. Rasa sejati lebih dalam dari itu. Ia adalah kesadaran halus yang melampaui kata-kata. Tidak meledak-ledak, tidak memudar, tapi tetap selalu hadir, diam, dan terang dalam keheningan jiwa. Rasa sejati bukan perasaan, ia adalah keberadaan. Ia bukan tentang bagaimana kita merasa terhadap sesuatu, melainkan tentang bagaimana kita menyadari siapa yang merasa. Para wali mengajarkan bahwa manusia harus menembus lapisan-lapisan emosi sebelum bisa menyentuh rasa sejati. Emosi itu seperti riak di permukaan air. Ia mudah goyah, mudah tercampur. Tapi rasa sejati adalah dasar dari danau itu. Tenang, dalam, murni, dan hanya bila seseorang sanggup duduk bersama dirinya sendiri, tanpa gangguan dunia luar, ia akan mulai merasakan hadirnya rasa yang bukan dari pikiran dan bukan pula dari tubuh. Di sanalah kesadaran sejati mulai bersinar perlahan. Rasa itu tidak terbentuk dari pengalaman, tapi justru menjadi fondasi dari semua pengalaman. Ia tidak berubah-ubah mengikuti suasana hati, sebab ia bukan suasana, melainkan pusat. Ada satu kebenaran halus yang sulit dijelaskan, namun sangat mungkin dirasa, bahwa siapa kita bukanlah kumpulan cerita masa lalu, bukan pula bayangan tentang masa depan. Siapa kita adalah sesuatu yang tidak pernah berubah, bahkan saat semuanya berubah. Dan rasa sejati adalah pintu untuk menyadari itu. Ia tidak muncul ketika kita sibuk mencari, tapi justru hadir ketika kita berhenti, ketika kita cukup berani duduk dalam sunyi, menatap ke dalam diri, dan membiarkan kesadaran itu menunjukkan dirinya. Bukan dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk jawaban verbal, tetapi dalam bentuk kehadiran batin yang lembut dan mutlak. Rasa sejati tidak memiliki nama. Ia tidak bisa dijelaskan lewat logika dan tidak bisa dipaksakan lewat ritual kosong. Ia adalah rahmat yang turun ketika hati bersih dari ambisi, ketika pikiran tidak lagi mengklaim, dan ketika jiwa cukup hening untuk menyambut. Para sufi menyebutnya sebagai nur cahaya batin. Bukan karena ia terang seperti lampu, tetapi karena kehadirannya menyinari ruang terdalam dalam diri kita. Rasa sejati adalah tempat kembalinya seluruh pencarian. Dan mereka yang pernah merasakannya, walau sekejap, akan tahu bahwa di sanalah rumah sebenarnya berada. Dalam tasawuf, mengenal rasa sejati bukan tujuan akhir, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Sebab hanya setelah menyadari siapa diri yang sesungguhnya, seseorang bisa hidup dengan utuh, tidak lagi dikendalikan dunia luar, tidak lagi terseret emosi, tapi berdiri dengan mantap dalam keheningan yang penuh makna. Maka, langkah kita berikutnya bukan untuk menambah ilmu, tetapi memperdalam rasa. Karena dalam sunyi yang hadir, dalam diam yang diterima, rasa sejati menuntun kita untuk kembali pulang ke dalam diri yang hakiki. Bab 3. Sirna dalam keberadaan. Ada satu titik dalam perjalanan batin yang tak lagi bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dibisikkan oleh rasa. Titik di mana seseorang tidak lagi merasa sebagai pusat dari segalanya, tidak lagi menggenggam identitasnya dengan erat, dan tidak lagi ingin membuktikan eksistensinya. Para sufi menyebutnya sebagai fana, sirna, tapi bukan sirna seperti hilang atau musnah, melainkan sirna dari ego, dari rasa kepemilikan, dari rasa bahwa akulah pelaku. Dan justru dalam sirna itulah rasa sejati diri menyala paling terang. Sebab ketika segala ilusi telah luruh, yang tertinggal bukan kehampaan, melainkan keberadaan yang murni. Sirna dalam keberadaan bukanlah kehilangan diri, tapi menemukan bahwa diri yang selama ini kita pegang erat, ternyata bukanlah hakikat. Ia hanya bayangan dari cahaya besar yang memancar dari sang sumber. Ketika seseorang mengalami fana, ia menyaksikan bahwa tidak ada lagi pemisah antara dirinya dan Tuhan,
antara hamba dan Sang Kekasih. Semua batas lenyap. Yang tersisa hanyalah kesatuan. Tapi kesatuan itu bukan konsep, bukan keyakinan. Ia adalah rasa yang tak terucap, sebuah kehadiran yang tak bisa ditangkap oleh akal. Hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah benar-benar pasrah. Seseorang yang telah sirna tidak lagi mengklaim apapun, tidak merasa memiliki ilmu, tidak merasa memiliki amal, bahkan tidak merasa memiliki diri. Ia hidup seperti air yang mengalir, tidak menuntut, tidak menolak. Tapi justru dalam keluruhannya, ia menjadi wadah bagi samudera keberadaan. Para wali hidup dalam keadaan seperti ini, tampak seperti manusia biasa di luar, tapi di dalamnya mereka telah lebur. Tidak ada lagi aku ingin atau aku tahu. Hanya ada kesadaran utuh bahwa segala yang ada adalah Dia. Dan bahwa rasa sejati bukan milik individu, tapi pancaran dari Yang Maha Wujud. Mereka yang pernah menyentuh rasa ini, walau hanya sesaat, akan mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Sebab setelah tahu bahwa keakuan hanyalah kabut, bagaimana mungkin seseorang kembali menggenggamnya seperti dulu? Setelah melihat samudera, bagaimana mungkin ia puas dengan setetes air? Fana bukan akhir dari perjalanan, melainkan pintu menuju baka, yakni keberadaan yang kekal dalam kesadaran ilahiyah. Di titik inilah rasa sejati diri menjadi bagian dari kehendak Tuhan, berjalan bukan karena ingin, tapi karena dituntun olehnya, dengan rasa yang bening dan tak terputus. Maka sirna dalam keberadaan bukan tentang kehilangan, ia tentang pulang. Pulang ke tempat asal sebelum nama, sebelum bentuk, sebelum segala hal yang membuat kita merasa terpisah. Dalam rasa yang dalam dan sunyi itu, tidak ada lagi kata-kata. Tidak ada lagi pertanyaan. Yang ada hanyalah kedamaian yang luas, tak bersyarat dan tanpa sebab. Sebuah kedamaian yang tidak datang dari dunia dan karena itu tidak bisa diambil oleh dunia. Disinilah rasa sejati diri tinggal, diameter hadir, menyatu. Bab 4. Nafas sebagai jembatan rasa. Dalam setiap detik kehidupan, ada satu gerakan yang tidak pernah berhenti, namun sering kita abaikan. Nafas. Ia datang dan pergi, mengalir masuk dan keluar tanpa kita perintah. Ia tidak meminta perhatian, tapi selalu setia mengiringi kita, bahkan dalam tidur. Para sufi memandang nafas bukan hanya sebagai fungsi tubuh, melainkan jembatan yang menghubungkan dunia luar dengan dunia batin. Ia adalah pintu masuk menuju keheningan terdalam dan menjadi pengingat bahwa hidup ini bukan tentang berlari, tetapi tentang menyadari. Dalam setiap hela dan hembus nafas tersembunyi sebuah rahasia besar, bahwa Tuhan tidak jauh. Ia sedekat nafas yang mengalir di dada. Nafas adalah satu-satunya gerak tubuh yang bisa menjadi sadar ataupun tidak sadar. Itulah mengapa para ahli tasawuf memusatkan perhatian pada nafas dalam zikir mereka. Sebab melalui nafas, manusia bisa kembali ke pusat dirinya. Ketika pikiran kacau dan dunia mengguncang, satu-satunya cara untuk kembali tenang adalah dengan kembali pada nafas. Dan bukan sekadar memperhatikan, tapi masuk ke dalamnya, menyelami aliran hidup yang menghubungkan raga, rasa, dan ruh. Di sanalah kehadiran mulai terasa. Kita tidak lagi berada di masa lalu, tidak pula terpaku pada masa depan, hanya di sini dan kini. Setiap nafas membawa serta dua hal, rahmat dan pengingat. Rahmat, karena nafas adalah kehidupan yang terus diberikan, meski kita sering lupa bersyukur. Pengingat, karena nafas datang dan pergi seperti hidup ini sendiri. Dalam satu tarikan, kita menerima, dalam satu hembusan, kita melepaskan. Begitulah irama hidup yang diajarkan oleh alam. Tidak semua harus digenggam, tidak semua harus dimiliki. Dan ketika kita benar-benar hadir dalam satu helaan nafas, rasa sejati mulai terasa, sebuah kesadaran yang tidak terburu-buru, tidak terseret kemana-mana, hanya ada. Para wali seringkali tidak berbicara panjang lebar tentang hakikat diri. Sebaliknya, mereka duduk dalam diam, memperdalam kehadiran, dan membiarkan nafas menjadi wirid yang tak terdengar. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka telah melewati batas kata. Dalam diam itulah rasa sejati muncul sebagai pengalaman, bukan sebagai konsep. Ia hadir seperti aroma dari bunga yang mekar, tak terlihat, tak bisa dijelaskan,
tapi bisa dirasa. Dan ketika seseorang benar-benar menyatu dalam nafasnya, ia tidak lagi merasa terpisah dari hidup. Ia tidak hanya bernapas, ia menjadi nafas itu sendiri, mengalir, tenang, dan penuh makna. Maka bagi penempuh jalan tasawuf, nafas adalah guru yang lembut. Ia tidak memberi ceramah, tapi menghadirkan pengalaman langsung akan keberadaan. Ia tidak menghakimi, tapi memeluk. Dan melalui nafas, kita belajar untuk hadir, untuk menerima, untuk melepaskan. Dan yang terpenting, untuk menyadari bahwa rasa sejati diri tidak pernah jauh. Ia senantiasa menunggu. Di balik satu tarikan yang disadari, satu hembusan yang diterima dengan ikhlas. Di sanalah jembatan itu terbentang, sunyi tapi kuat, antara dunia yang terlihat dan diri yang sejati. Bab 5. Sunyi adalah bahasa Tuhan. Dalam dunia yang semakin riuh, di mana suara bersaing, opini dipaksakan, dan keheningan dianggap sebagai kekosongan, para wali justru memilih diam. Mereka tidak mencari keramaian untuk didengar, tidak mengejar pujian untuk dikenal. Sebaliknya, mereka masuk ke dalam sunyi, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai tempat tinggal. Sebab bagi mereka sunyi bukan ketiadaan, tapi kehadiran. Ia bukan kekosongan, melainkan kelimpahan yang tak terucap. Sunyi adalah bahasa Tuhan yang tidak menggunakan kata, tetapi menyentuh rasa. Dan hanya mereka yang cukup tenang yang bisa memahami pesan-pesan halus itu. Sunyi adalah ruang di mana ego tidak bisa berbicara. Di dalamnya tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Hanya ada kejujuran tanpa topeng antara jiwa dan Tuhannya. Dalam sunyi, segala identitas melebur. Tidak penting lagi siapa nama kita, seberapa tinggi ilmu kita, atau apa yang telah kita capai. Yang penting hanyalah apakah kita hadir sepenuhnya, apakah kita cukup hening untuk mendengar bisikan halus dari dalam. Karena dalam dunia batin, suara Tuhan tidak datang dengan dentuman, tapi dengan kelembutan yang hampir tak terdengar, yang hanya bisa diserap oleh rasa sejati. Para sufi berjalan dalam sunyi bukan karena tidak mampu berkata-kata, tapi karena mereka telah menyaksikan bahwa yang sejati tidak bisa dijelaskan. Maka mereka lebih memilih diam yang penuh makna daripada kata-kata yang kosong. Bagi mereka sunyi bukan kebisuan, tapi kematangan. Ia bukan kehampaan, tapi kedalaman. Dan dalam sunyi itulah mereka bertemu dengan Tuhan. Tidak lewat dialog, tapi lewat kehadiran yang utuh. Mereka tidak memohon, tidak mengeluh. Mereka hanya duduk, hening, dan merasakan bahwa dalam sunyi itu, Tuhan sedang hadir, melihat, menyentuh, dan memeluk jiwa mereka dengan kelembutan tak bertepi. Sunyi bukan milik gua, bukan milik gunung, bukan pula milik malam. Sunyi sejati adalah keadaan batin yang bisa hadir bahkan di tengah keramaian. Ia tidak tergantung tempat, tapi tergantung kesadaran. Ketika hati telah tenang, ketika pikiran tidak lagi mendominasi, dan ketika rasa sejati mulai memimpin, maka disitulah sunyi lahir. Dan dalam sunyi yang sejati, seseorang bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada kebahagiaan, yakni kedamaian. Kedamaian yang tidak bersyarat, tidak terikat, dan tidak bisa diganggu oleh apapun dari dunia luar. Maka jika engkau mencari Tuhan dalam teriakan, dalam keramaian, dalam pencapaian, engkau mungkin hanya akan menemukan bayangannya. Tapi jika engkau duduk dalam sunyi, dengan dada terbuka dan hati yang jujur, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi nyata adanya, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu ada, menunggu engkau untuk diam. Karena ketika engkau berhenti bicara, maka Tuhan yang akan mulai bersuara. Dan suaranya hanya bisa didengar oleh mereka yang telah mengenal sunyi sebagai rumahnya. Bab 6. Mengenal diri lewat cermin ciptaan. Dalam kesunyian yang telah disentuh oleh rasa sejati, para wali melihat dunia dengan mata yang berbeda. Bagi mereka, alam bukan sekadar hamparan benda mati atau sekumpulan kejadian acak. Setiap pohon, setiap angin, setiap tetes hujan, bahkan setiap luka adalah cermin. Cermin yang dengan sabar menunjukkan siapa kita sebenarnya. Alam semesta bukan benda terpisah dari kita, tapi pancaran dari Sang Maha Satu. Maka setiap ciptaan adalah pesan,
setiap kejadian adalah pelajaran, dan siapapun yang sanggup melihat dengan mata batin akan menemukan bahwa segala sesuatu sedang mengajarkan tentang dirinya sendiri. Para sufi menyelami makna ciptaan bukan dengan membedahnya secara ilmiah, tapi dengan merasakan. Seekor burung tidak hanya dilihat sebagai makhluk bersayap, tapi sebagai simbol jiwa yang rindu pulang ke langit asalnya. Sebatang pohon bukan sekadar tumbuhan, melainkan lambang dari diri yang kuat menancap di bumi, namun terus tumbuh ke langit. Bahkan batu yang diam menjadi lambang keteguhan batin. Tidak ada satupun yang hadir tanpa makna. Dan semakin dalam seseorang memandang ciptaan, semakin ia mengenal siapa dirinya. Karena ciptaan adalah cermin, dan cermin tidak pernah berdusta. Ada saat di mana manusia merasa kehilangan arah. Ia mencari makna dalam buku, dalam ajaran, bahkan dalam guru. Tapi ia lupa bahwa Tuhan telah membentangkan kitabnya bukan hanya dalam huruf, tetapi juga dalam langit, dalam tanah, dalam senyum orang asing, bahkan dalam rasa sakit yang tak dimengerti. Jika hati dibuka, maka segalanya bisa menjadi wahyu. Jika batin tenang, maka ciptaan pun akan bicara. Ia bicara bukan dengan suara, tetapi dengan getar rasa. Dan dalam setiap getaran itulah Tuhan menyapa, bukan untuk menakutkan, tapi untuk menyadarkan. Mengenal diri lewat ciptaan berarti belajar menanggalkan keakuan. Sebab selama kita memandang dunia dengan lensa ego, yang terlihat hanyalah perbedaan dan kepentingan. Tapi ketika kita mulai hening, ketika kita melihat dari tempat yang lebih dalam, kita mulai merasakan bahwa segala sesuatu memiliki jiwa. Bukan karena kita gila, tapi karena kita sadar bahwa seluruh makhluk berasal dari satu sumber yang sama. Maka ketika kita menyakiti yang lain, sebenarnya kita sedang menggores diri sendiri. Dan ketika kita mencintai ciptaan, sejatinya kita sedang memeluk Tuhan dalam bentuknya yang tampak. Maka para wali tidak memisahkan antara mengenal Tuhan dan mengenal ciptaan. Bagi mereka, alam adalah kitab yang hidup. Ia bergerak, bernyanyi dan mengajarkan. Tapi hanya mereka yang hatinya bersih, yang jiwanya jujur, yang bisa menangkap isyarat itu. Dan mereka yang telah belajar membaca ciptaan akan sampai pada satu kesimpulan yang hening, bahwa diri ini bukanlah pusat segalanya, tapi bagian dari satu kesatuan agung yang tak terputus. Di cermin-cermin itu, mereka melihat wajah sendiri, bukan wajah jasad, tapi wajah ruh. Dan dari situ, rasa sejati pun tumbuh. Sebagai pengakuan yang tidak lagi bersuara, hanya tunduk dalam kekaguman yang mendalam. Bab 7. Rasa tak terucap dalam zikir diam. Ada kalanya lidah tak lagi mampu mengungkapkan apa yang dirasa oleh jiwa. Saat hati begitu penuh dengan cinta, rindu dan takut yang bersatu dalam satu getar yang tak bernama, maka kata-kata menjadi terlalu sempit. Inilah saat di mana zikir tak lagi diucapkan, tapi dirasakan. Ia bukan lagi suara, melainkan keadaan. Bukan lagi lafaz, melainkan hadirnya batin yang tenggelam dalam kesadaran akan Tuhan. Para wali telah melewati fase zikir lisan dan masuk ke samudera zikir diam. Di sanalah mereka tak lagi memanggil nama-nama Tuhan, karena mereka telah tinggal dalam nama itu sendiri. Zikir diam bukan berarti tidak berzikir. Justru di dalam diam itulah zikir menjadi paling hidup. Sebab ia tak lagi terikat pada bunyi, pada jumlah, atau pada gerak bibir. Ia menjelma menjadi arus lembut yang mengalir terus dalam hati, bahkan tanpa kita sadari. Seperti sungai yang mengalir tanpa suara di bawah tanah, seperti angin yang menyapa tanpa harus hadir dalam bentuk. Di dalam diam, rasa zikir menjadi lebih jernih, lebih dalam, dan lebih menyentuh. Dan yang terasa bukan lagi kita menyebut Tuhan, tapi Tuhan yang sedang menggetarkan kita. Orang awam merasa tenang ketika berzikir keras, merasa ada kekuatan dalam irama dan jumlah. Tapi bagi para sufi yang telah masuk ke dalam, mereka menyadari bahwa kehadiran Tuhan tidak butuh panggilan. Dia sudah ada, bahkan sebelum kita sadar. Maka zikir bukan lagi usaha, tapi penyaksian. Bukan lagi pengulangan, tapi penyelaman. Dalam diam mereka duduk, tapi di dalamnya mereka tenggelam. Dan dalam tenggelam itu, rasa sejati menyala. Bukan karena kata, melainkan karena keikhlasan yang sepenuhnya pasrah.
Zikir diam adalah latihan untuk menjadi bening, karena hanya hati yang bening yang bisa menampung pantulan Tuhan dengan utuh. Ia bukan tentang teknik, bukan pula tentang prestasi spiritual. Ia adalah kepulangan. Ketika seseorang berhenti memaksa, berhenti mencari, dan cukup duduk dengan kesadaran bahwa aku bersama Tuhan dan Tuhan bersamaku. Di saat itulah rasa zikir muncul bukan dari keinginan, tapi dari kerinduan yang tidak bisa ditahan. Ia muncul seperti air mata, seperti getaran lembut, seperti napas yang penuh harap, meski tak bersuara. Maka jika engkau merasa zikir yang terucap belum menyentuh hatimu, jangan terburu-buru meninggalkannya. Tapi latihlah hatimu untuk hadir dalam setiap sebutan. Dan bila suatu saat engkau mendapati dirimu hanya bisa diam, namun dalam diam itu ada rasa yang pekat dan hangat, maka ketahuilah, engkau telah mulai mengenal zikir diam. Sebuah keadaan di mana engkau tidak lagi berkata-kata, karena hatimu telah berbicara. Dan suara hati adalah bahasa yang dikenali langsung oleh Tuhan. Bab 8, Jalan Rasa dalam Cinta yang Membakar. Dalam seluruh jalan spiritual, tidak ada kekuatan yang lebih menggetarkan, lebih meluluh lantakkan ego, dan lebih membakar kesadaran palsu selain cinta. Bukan cinta seperti yang sering kita kenal, yang menuntut, yang mengikat, yang menyakitkan karena ingin memiliki. Tapi cinta yang lahir dari rasa sejati, yang tidak membutuhkan alasan, yang tidak meminta balasan, yang hanya ingin menyatu dengan yang dicintai. Inilah cinta para wali. Cinta yang tak bisa dijelaskan tapi terasa dalam seluruh pori jiwa. Cinta yang membuat mereka menangis dalam sujud. Bukan karena sedih, tapi karena tak mampu menampung kebesaran rasa. Cinta seperti ini bukanlah jalan yang tenang dan damai. Ia adalah api. Dan api itu tidak sekadar menghangatkan, tapi membakar. Ia membakar segala hal yang palsu, ambisi, identitas, nama, status, bahkan rasa memiliki terhadap amal-amal baik sekalipun. Sebab cinta sejati tidak memberi ruang bagi dualitas. Ia tidak membiarkan kekasih berdiri, terpisah dari sang kekasih. Maka para sufi yang jatuh cinta kepada Allah sering terlihat gila di mata dunia. Mereka menangis tanpa sebab, tertawa dalam keheningan, berbicara pada diri sendiri, seolah sedang mabuk. Dan memang mereka mabuk, tapi mabuk oleh rasa yang begitu suci, begitu murni, sehingga tidak bisa ditampung oleh akal manusia biasa. Rasa cinta ini bukan hasil logika. Ia bukan kesimpulan dari ilmu, bukan rumusan dari kitab. Ia adalah anugerah, tapi juga ujian. Karena ketika cinta itu membuncah, seseorang tak lagi memiliki kendali atas dirinya. Ia rela kehilangan segalanya demi seberkas cahaya hadirat Tuhan. Dan di titik itu, rasa sejati mulai menunjukkan wajahnya. Ia bukan lagi tentang aku mencintai Tuhan, tapi tentang Tuhan mencintai aku dan menjadikan diriku cermin bagi cintanya. Dan saat cinta itu membakar sempurna, yang tersisa hanya debu ego yang akhirnya hancur oleh pelukan api keabadian. Banyak yang mengira cinta pada Tuhan hanya tentang rasa manis dan damai. Tapi para sufi tahu, cinta sejati juga membawa luka. Luka karena jarak, luka karena hijab, luka karena rasa tak mampu membalas cintanya. Tapi justru dalam luka itu, hati semakin dibuka. Sebab luka itu adalah pintu menuju penghambaan yang jujur. Cinta yang tidak lagi diselimuti harapan surga atau ketakutan akan neraka, melainkan cinta karena memang Tuhan adalah satu-satunya yang layak dicinta. Para wali merindukannya bukan karena ingin dibalas, tapi karena mereka tahu, tak ada yang lebih indah dari tenggelam dalam lautan kehadirannya. Dan akhirnya, cinta ini melampaui kata-kata. Ia menjadi keadaan, sebuah kesatuan rasa antara hamba dan Tuhan. Tidak lagi ada aku, tidak lagi ada engkau. Hanya ada satu, wujud yang mencinta dan dicinta, dalam satu tarikan nafas yang sama. Para sufi menyebut ini fana, lenyapnya diri dalam kekasih. Dan bagi mereka, itu bukan akhir. Itu adalah permulaan dari hidup yang sejati. Hidup yang bukan berdasarkan logika dunia, tapi berdasarkan irama batin yang dipimpin oleh cinta, yang membakar dan menyucikan. Bab 9,
melebur dalam cahaya diri. Di puncak perjalanan batin para wali, setelah rasa mencinta membakar semua bentuk palsu, yang tersisa bukan kehampaan, melainkan cahaya. Sebuah cahaya yang tidak datang dari luar, tetapi menyala dari dalam. Cahaya inilah yang disebut sebagai nur diri. Cahaya yang bersumber dari Sang Pencipta, tapi tinggal di pusat rasa manusia. Ketika ego telah hancur, ketika dunia tidak lagi menggoda, maka cahaya ini muncul perlahan. Bukan dengan kilatan, tapi dengan kelembutan. Ia tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Ia tidak membutakan, tapi justru menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Dan siapa Tuhan itu dalam kedalaman kita. Melebur dalam cahaya bukan berarti kehilangan kesadaran, melainkan justru menemukannya dalam bentuk yang paling murni. Para wali yang telah mencapai makam ini tidak lagi merasa terpisah dari segala sesuatu. Mereka tidak lagi melihat dunia sebagai lawan, tapi sebagai pantulan Tuhan dalam berbagai rupa. Mereka makan, berjalan, berbicara, tapi bukan dari kesadaran ego, melainkan dari kesadaran diri sejati. Mereka sadar bahwa tangan mereka adalah alat, lidah mereka adalah saluran, dan setiap gerak adalah kehendaknya yang hidup dalam diri mereka. Maka setiap detik menjadi ibadah, setiap napas menjadi zikir, dan setiap senyum menjadi pancaran rahmat. Dalam cahaya itu, rasa sejati tidak lagi perlu penegasan. Ia tidak lagi berkata, aku ini hamba, atau aku ini sufi, karena bahkan identitas ruhani pun telah dilepas. Yang tinggal hanyalah hadirat. Sebuah keheningan batin di mana tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Dalam keheningan itulah cahaya bekerja. Ia menenangkan hati yang dulu gelisah, menghapus luka-luka yang dulu disimpan, dan menyinari ruang-ruang batin yang selama ini tersembunyi. Dan bagi para wali, itu bukan akhir. Itu adalah permulaan dari kehidupan yang dijalani bukan berdasarkan dorongan dunia, tapi karena mengalir dalam aliran kehendak Tuhan. Mereka tidak menjadi malaikat. Mereka tetap manusia yang bisa menangis, bisa letih, bisa terluka. Tapi dalam diri mereka ada cahaya yang tidak padam. Sebuah cahaya yang membuat mereka bisa menerima segalanya tanpa kehilangan rasa syukur. Mereka tidak butuh pujian karena mereka tahu siapa yang sejati. Mereka tidak terusik oleh caci maki karena mereka telah melewati medan perang batin yang lebih dahsyat dari celaan manusia. Dan dalam setiap kesederhanaan mereka ada keluhuran yang tidak bisa dipalsukan, sebab mereka telah kembali bukan ke dunia luar tapi ke rumah batin mereka sendiri, ke cahaya diri yang selama ini hanya menunggu untuk ditemukan. Melebur dalam cahaya bukan berarti menjadi istimewa di mata manusia. Justru mereka menjadi sangat biasa. Mereka hadir tanpa sorotan, mereka berbuat tanpa ingin dikenal. Tapi di langit, nama mereka disebut dengan penuh kemuliaan. Karena mereka telah menjadi cermin, bukan bagi diri mereka, tapi bagi Tuhan. Dan siapapun yang menatap mereka dengan hati bersih, akan merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Sebab bukan mereka yang menenangkan, tapi cahaya di dalam diri mereka yang memancar. Dan itulah tujuan sejati dari ilmu tasawuf. Bukan untuk menjadi istimewa, tapi untuk menjadi kosong agar bisa diisi oleh cahaya yang abadi. Bab 10. Pulang ke diri, pulang ke Tuhan. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani bukan tentang melangkah jauh, melainkan tentang pulang. Bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke keadaan. Keadaan asal yang murni, keheningan yang pertama, cahaya yang pernah kita bawa saat dilahirkan, tapi lalu tertutup oleh debu dunia. Para wali tidak menjanjikan tempat baru, tapi mengajak kita kembali ke tempat yang paling kita kenal, yakni ke dalam diri sendiri. Sebab dalam dirimu itulah rahasia Tuhan disimpan. Dan saat engkau benar-benar pulang ke dalam, engkau akan sadar bahwa Tuhan tidak pernah jauh, Ia tidak pernah pergi. Justru akulah yang tersesat, terlalu sibuk mencari di luar, padahal rumahnya ada di dalam. Perjalanan kembali ke diri bukan sekadar diam dan meditasi. Ia adalah keberanian untuk melihat luka-luka kita, menatap kegagalan tanpa menghindar, memeluk rasa takut tanpa menghakimi. Setiap rasa getir, setiap sesak yang pernah hadir adalah pintu untuk masuk lebih dalam. Sebab rasa tidak pernah berdusta. Dan rasa sejati selalu mengarah ke asal. Ia menuntun kita melewati lorong gelap diri, lalu membuka jendela batin agar cahaya ilahi
masuk kembali. Dan saat cahaya itu masuk, bukan hanya luka yang sembuh, tapi makna hidup pun jadi terang. Disitulah kita mengerti bahwa segala hal yang menyakitkan ternyata adalah panggilan untuk pulang. Para sufi tidak menjadikan dunia sebagai musuh, tapi mereka juga tidak tertipu oleh gemerlapnya. Mereka berdiri di antara dua dunia, tampak hadir di dunia, tapi hati mereka menetap di langit. Mereka makan, tidur, mencinta, dan bekerja, tapi tidak melekat. Karena mereka tahu semuanya adalah perhentian sementara. Dan ketika dunia mulai retak, ketika kehilangan datang, mereka tidak goyah. Karena mereka sudah pulang ke dalam. Mereka sudah akrab dengan sunyi, akrab dengan Tuhan. Maka hidup bukan lagi tentang mencari kebahagiaan, tapi tentang menjaga kesadaran bahwa kita tidak pernah sendiri. Tidak pernah benar-benar kehilangan. Pulang ke Tuhan bukanlah kematian, melainkan kesadaran penuh bahwa Tuhanlah pusat dari segalanya. Ia bukan hanya di tempat ibadah, bukan hanya di kitab, tapi ada dalam senyummu, dalam napasmu, dalam rasa syukurmu. Dan mereka yang telah menyentuh rasa sejati tidak akan bertanya lagi di mana Tuhan, karena mereka hidup bersamanya. Setiap saat, setiap ruang, dalam keadaan apapun. Inilah puncak dari tasawuf. Bukan keajaiban, bukan kekuatan luar biasa, tapi kesederhanaan yang dipenuhi cahaya. Sebab siapa yang telah pulang ke Tuhan akan bersikap lembut, karena ia telah merasakan kelembutannya. Akan bersikap rendah, karena ia telah menyaksikan kebesarannya. Maka kepada siapapun yang mendengarkan, jika hatimu lelah mencari, jika langkahmu terasa berat, berhentilah sejenak. Duduklah dalam diam, dengar napasmu sendiri, rasakan jantungmu yang berdetak. Di sanalah Tuhan sedang berbicara, tanpa suara, tanpa bentuk. Ia menunggumu, bukan untuk dihampiri, tapi untuk disadari. Pulanglah ke dirimu, karena dari situlah engkau akan menemukan bahwa rumah sejati bukan tempat, bukan orang, bukan dunia, tapi kesadaran penuh bahwa engkau dan Tuhan tidak pernah benar-benar terpisah. Itulah hakikat rasa sejati diri. Keberadaan yang sadar bahwa segala sesuatu hanyalah jalan untuk kembali padanya. Jika engkau telah sampai di sini, bukan kebetulan kau mendengarkan sampai akhir. Barangkali memang jiwamu yang sedang dipanggil untuk kembali. Bukan kembali ke masa lalu, bukan kembali ke orang lain, tapi kembali ke dirimu sendiri. Sebab hakikat rasa sejati itu bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang perlu diingat kembali. Dan dalam ingatan itulah, Tuhan diam-diam menyentuh hatimu. Maka pulanglah dengan tenang, tanpa tergesa, tanpa takut. Karena yang menantimu bukan jawaban, tapi kehadiran. Dan dalam kehadiran itu, engkau akan tahu, engkau tak pernah sendiri. Engkau hanya sedang pulang kepada Tuhan melalui dirimu sendiri.